Halo semua, yang kita lihat ini adalah bunga yang cantik berwarna ungu. Apa namanya? Pak Awi menyebutnya bunga indikator. Kenapa disebut sama Pak Awi bunga indikator? Ikuti video berikut ini. Ya, coba kita lihat bunga indikator ini. Walaupun namanya sebenarnya Pak Awi lupa, tapi kemarin dari teman-teman dari Hongkong pernah memposting bunga ini. Informasinya bisa untuk cuci darah atau membersihkan ginjal kita. Tapi Pak Awi tentu nggak berani mencoba karena itu hanya belum ada penelitian yang pasti dari medis. Coba kita perhatikan bunga ini, warnanya yang apa ini namanya ya, ungu-ungu, tidak tua tidak muda, seger, dibaliknya merah atau magenta. Ini menunjukkan bahwa bunga ini bisa sebagai indikator. Itu alasan Pak Awi. Warnanya yang menarik ini ada magenta di baliknya, ada yang ungu-ungu sendu, ini menandakan bahwa media tanam itu subur sekali. Coba kita cek medianya, gembur sekali, bagus sekali, dan yang tumbuh di sini subur semua ya, warnanya warna ungu sendu semua. Bahkan Miana pun ini tampak segar. Iya, ini Miana. Kalau disebut bunga indikator, dan yang pertama ini tadi menunjukkan bahwa medianya cukup bagus, cukup subur. Bagaimana dengan bunga yang sama di media yang berbeda? Kita menuju yang media berikutnya. Ya, ini di media yang kedua. Warnanya masih sendu, masih magenta, tetapi lebar daunnya tidak sebesar yang tadi. Ini lebih kecil, tapi untuk warnanya hampir sama, cenderung membara. Oke, ini kita tanam di tabulam pot dengan media dengan tanaman utama adalah belimbing. Ya, kebetulan belimbingnya sedang berbunga. Coba kita zoom. Ya, ini bunga belimbingnya. Cantik bukan? Dan ini memang sengaja ditanam Pak Awi sebagai indikator untuk media tanam. Berarti media yang kedua ini berdasarkan bunga indikator yang ada adalah kurang subur dibandingkan dengan media yang pertama. Sekali lagi disampaikan Pak Awi bahwa warnanya hampir sama, tapi lebih cerah. Tapi daunnya, lebar daunnya lebih kecil dari yang pertama. Walaupun muncul bunga, tetapi menandakan besaran daunnya menandakan media tanam yang kurang subur jika dibandingkan dengan media yang pertama. Begitu kawan, cara melihatnya. Dan bagaimana dengan media yang ketiga? Mari kita menuju ke sana, kita amati dan kita lihat medianya berdasarkan bunga indikator yang ada di sana. Oke, kita menuju ke media ketiga. Ya, kita sekarang berada di media yang ketiga. Tetap di tambulan pot
dengan tanaman utama adalah jambu biji, jambu merah ini. Oke, kita fokus dulu ke bunga indikatornya. Yang pertama, bunga indikatornya tidak tumbuh subur, hanya jeprik-jeprik. Yang kedua, kita lihat warnanya lebih cerah daripada yang pertama dan yang kedua tadi. Yang ketiga, daunnya kecil-kecil. Oke. Menurut indikator ini, media tanam di sini kurang subur jika dibandingkan dengan media tanam yang kedua. Apalagi kalau kita bandingkan dengan media tanam yang pertama, jauh. Ini kebetulan media tanam yang ketiga ini berdekatan dengan media tanam yang pertama. Coba kita bandingkan langsung. Iya, bagaimana kawan? Jelas bukan? Kondisi bunga indikator antara media yang ketiga dengan media yang pertama sangat jauh. Coba kita petik salah satu bunganya, daunnya. Oke, kita bawa ke sini. Ya, seperti ini kawan. Sangat jauh berbeda. Bentuknya, besarannya berbeda 2 kali lipat. Gambarannya hampir sama, tapi ungu sendunya kurang. Semakin subur, maka ungu sendunya semakin nyata. Semakin kurang subur, merahnya, cerahnya semakin nyata. Oke, seperti itu. Coba balik. Nah, beda. Terlalu terang dan sendunya cukup bagus. Semakin subur, sendunya semakin bagus. Kurang subur, semakin terang. Itu indikatornya. Oke. Terus bagaimana untuk langkah selanjutnya? Saat kita bertanam di tambulan pot, tentu baik media ketiga maupun media kedua, pertumbuhan bunga indikatornya harus sama seperti ini. Dengan cara kita memberi pupuk pada media yang ada sekarang. Bunga indikatornya tetap kita tanam di sini. Ini nanti akan kita gemburkan dan kita isi dengan kompos lagi. Kita gemburkan dan kita isi kompos lagi. Sekali lagi kita gemburkan dan kita isi kompos lagi. Dengan harapan nanti setelah 2 minggu atau proses penyerapan kompos oleh media ini bisa menjadikan bunga indikator yang merah ini bisa menjadi yang subur seperti ini. Jelas kawan? Yang kita lihat ini adalah bunga indikator yang ideal. Sedangkan yang kita perhatikan sekarang ini adalah bunga indikator yang sangat kurang subur. Dan itu perlu kita treatment lagi. Masih belum yakin? Coba kita lihat di tanaman induknya. Yang pertama kita lihat yang tidak subur dulu. Oke, jeprik-jeprik bukan indikatornya. Kita lihat di daun tanaman induknya. Ya, seperti ini, kuning. Sorry, bad light. Ya, ini kurang jelas. Ya, kuning kurang. Walaupun ini berbuah, tetapi ini kuning. Ya. Kuning bukan, ini kurang subur. Coba kita bergeser ke media yang subur tadi. Kita urut dari bawah. Bunga indikatornya, oke, ini jambu kristal yang kemarin sempat kita
bulan dan hasilnya sudah kita petik. Daunnya kita lihat ya, bagaimana seger-seger hijau ya. Coba kita petik yang sini, yang indukan kurang subur ya. Bismillah. Kita bandingkan di sini. Bagaimana kawan? Jelas bukan? Yang saya pegang ini adalah jambu yang di media tanam dengan indikator bunga yang kurang subur. Sedangkan yang kita lihat kena angin ini adalah jambu yang dengan bunga indikator seperti ini. Oke, semoga teman-teman bisa menanam bunga indikator ini sehingga tanpa alat kita bisa melihat daya kesuburan atau unsur hara dari media tanam kita. Dengan harapan dengan bunga indikator ini kita lebih rileks, lebih mudah dalam mengawasi media tanam. Tidak perlu pakai alat dan tanaman kita bisa kita treatment dengan sebaik-baiknya. Oke, begitu kawan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin memiliki bunga ini dan terpaksa bunga ini saya namakan bunga indikator, karena kita jadikan sebagai indikator kesuburan media tanam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Awi Indonesia.